Margono, warga desa Termas, Grobogan, Jawa Tengah, tak berdaya dan harus dievakuasi warga ke tempat aman. Ia bahkan terus berteriak dan harus ditenangkan warga lainnya. Selain Margono, sang istri pun tak kuasa menahan kesedihan. Ia bersama suami menangisi kedua rumahnya yang hangus terbakar. Dari video amatir terlihat kepulan asap membumbung tinggi membakar rumah Margono yang berbahan semi permanen. Cuaca panas membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Warga Pak Margono di depan rumah, anak foto, ngumpul yang lihat itu malah tetangga, kebakaran tetangga itu terus langsung undang warga. Kurang dari 1 jam, pemadam dan warga berhasil menjinakkan api hingga kebakaran tidak membesar dan merembet ke rumah lain. Viral di berbagai media, seorang anak kecil cantik dianiaya seorang pria dewasa yang diduga ayah kandungnya. Pria tersebut bernama Wahyu Handoko. Terlihat Wahyu memukuli anak perempuannya yang baru berusia 5 tahun. Sang anak hanya bisa pasrah saat dianiaya oleh bapaknya. Terdengar dengan jelas cacian dengan bahasa kasar yang dituju pada ibunya melalui video call. Kurang dari 3 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap Wahyu Handoko di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Wahyu tega menganiaya anaknya ini lantaran usai dirinya berpisah dengan istrinya, sang anak seringkali berkomunikasi dengan ibunya yang bekerja di Malaysia. Parahnya lagi, aksi penganiayaan ternyata telah dilakukan pelaku secara berkali-kali dan selalu merekam perbuatan kejinya tersebut. Sang ibu juga sempat memohon bantuan pada masyarakat yang membaca postingannya di media sosial miliknya agar dapat menolong putrinya yang kerap dianiaya oleh Wahyu. Tersangka dalam proses pemeriksaan dan penyidikan Satreskrim Polres Tangerang Selatan, kemudian berkaitan dengan korban, usia korban baru 5 tahun dan sekarang dalam proses mitigasi terhadap traumanya. Kami bekerja sama dengan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari Kodim 0506, sehingga saat ini si anak alhamdulillah kondisinya sudah mau berkomunikasi. Wahyu dan putrinya hanya tinggal berdua di salah satu kamar indekos. Mungkin pelaku yang diduga pelakunya, yang pertama dia tidak izin ataupun tidak ada laporan kedatangannya sama pihak RT dan RW. Detailnya saya kurang tahu, tapi infonya yang tadi saya dapat bahwa dia tinggal berdua. Saat ini kondisi sang anak sudah mulai membaik dan masih di Mapolres Tangerang Selatan karena keluarga belum diketahui keberadaannya. Sementara itu pelaku pun kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tangerang Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Sebuah video asusila beredar luas melalui aplikasi percakapan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Yang mengejutkan, pemeran video mirip dengan seorang ibu kepala dusun atau ibu kadus di Kendal. Buntut video tersebut, ibu kadus pun tiba-tiba menghilang, sehingga polisi kesulitan mengembangkan kasus konten pornografi tersebut. Pemirsa, selain kasus video tak senonoh yang diduga dilakukan aparat dusun tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo.
Pemirsa, sebelumnya kita ke informasi lain. Seorang suami di Jember, Jawa Timur tega menganiaya istrinya sendiri hingga terluka dengan senjata tajam. Suami menuduh sang istri selingkuh dengan pria lain. Ironis, penganiayaan terjadi saat pesta perayaan ulang tahun anak berlangsung. Stella Yulinar harus terbaring di Puskesmas Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Ia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan suaminya sendiri. Mirisnya, Stella dianiaya suami dengan senjata tajam saat merayakan ulang tahun putrinya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Jenggawah AKP Ahmad Rinto, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bermula atas tuduhan selingkuh suami kepada istrinya. Istri tidak terima dituduh selingkuh, keduanya lalu terlibat cekcok. Gelap mata akibat cemburu buta, suami kemudian menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Berteriak minta tolong, korban kemudian diselamatkan warga dan dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku ditangkap dan diserahkan ke polisi. Ketika istrinya membawa anaknya ke rumah tersangka ini untuk merayakan ulang tahunnya lusa, mereka terlibat pertengkaran antara tersangka dengan korban. Sehingga tersangka karena marah kemudian dia ambil celurit di atas lemari tersangka, kemudian disabetkan ke arah korban. Pelaku ditahan di Polsek Jenggawah dan diancam kurungan 10 tahun penjara. Pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam sumur di Lampung Tengah, Lampung akhirnya terkuak. Pelaku ternyata suami siri yang tergiur dengan harta korban. Tidak hanya itu, pelaku juga marah karena korban minta pelaku untuk menceraikan istri keempatnya. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah menggerebek tempat persembunyian Joko, pembunuh istri siri di Kampung Binjai Agung. Pelaku sempat melawan dan berupaya kabur namun digagalkan. Polisi yang menggeledah rumah kemudian menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kalung emas dan uang 30 juta rupiah milik korban. Joko diketahui sudah merencanakan pembunuhan ini karena tergiur dengan harta korban yang merupakan istri ketiganya. Selain itu, pelaku juga kesal lantaran korban meminta agar dirinya menceraikan istri keempatnya. Pelaku memang orang Kampung Tengah. Oh. Kalau untuk pelaku sendiri orang dekat atau siapa nih Bang? Iya, suaminya. Nanti korban merupakan istri ketiga. Korban bernama Raini alias Tukini, dianiaya pelaku menggunakan balok kayu hingga tewas di dalam mobil saat perjalanan dari Waikanan Lampung Tengah menuju Bandar Lampung. Sebelumnya jasad Raini ditemukan warga di dalam kampung Sumur Tanjung Ratu Ilir, Wai Pengobuan, Lampung Tengah. Bersama warga, polisi kemudian mengevakuasi jasad korban dari dasar sumur menggunakan tali, di mana kondisi jasad sudah membengkak dan terbungkus plastik. Di sekitar lokasi ditemukan satu kartu identitas warga Hong Kong yang sengaja diletakkan pelaku yang juga suami siri Reni untuk mengelabui polisi. Namun saat itu polisi memastikan tidak ada kecocokan antara ciri-ciri korban dengan identitas di kartu pengenal tersebut. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Demang, Lampung Tengah, identitas korban diketahui dan dipastikan dibunuh oleh suaminya. Sementara di Medan, Sumatera Utara, wanita pengusaha bunga di Jalan Pembangunan dibunuh suami sirinya. Pelaku yang juga mengincar kekayaan istrinya marah karena korban ingin bercerai darinya yang pengangguran. Pria ini harus dipapah karena luka tembak di kakinya saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polsek Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Saiful merupakan tersangka pembunuhan pengusaha bunga yang merupakan istri sirinya di Jalan Pembangunan Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Saiful ditangkap saat bersembunyi di Aceh dan terpaksa ditembak kakinya lantaran melawan dan mencoba kabur. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya lantaran marah diminta bercerai. Selain itu, tersangka juga tergiur ingin menguasai harta korban yang merupakan pengusaha bunga. Karena rasa amarah dan kebencian dan kemudian
motif untuk mengambil harta dan kekayaan yang dimiliki oleh korban, di mana motif ini si korban meminta bercerai dengan si tersangka karena tersangka ini statusnya adalah suami siri dari si korban, tetapi karena si korban meminta diceraikan oleh suaminya sehingga dia marah dan kemudian membunuh istrinya. Polisi menyita barang bukti yakni sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban yang dibawa tersangka usai kejadian. Atas perbuatan kejinya, tersangka Saiful kini mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal dan terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Ratusan warga desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, gempar saat mengetahui Jamila tewas mengenaskan di bak mandi rumahnya di Jalan Pembangunan. Keluarga korban yang datang ke lokasi langsung histeris, bahkan anak korban langsung tidak sadarkan diri. Aparat Polsek Sunggal dan Inafis Polrestabes Medan yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban yang ditemukan dengan posisi kepala terbenam air di bak mandi. Saat malam kejadian, suami Jamila yakni Saiful terekam CCTV saat terburu-buru meninggalkan lokasi dengan membawa karung yang berisi harta benda milik korban. Suami yang membunuh istrinya juga pernah terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku yang belum tertangkap tega menyuruh temannya untuk menabrak istrinya dengan truk hingga tewas hanya karena kesal buntut dari cekcok rumah tangga. Di jalan tidak beraspal di lorong ujung Guguak Lubuk Alung, Padang Pariaman inilah Murni Kartiksari, ibu rumah tangga berusia 38 tahun, tewas seketika usai tertabrak truk. Ironisnya, korban sengaja ditabrak atas perintah Herman Joni, suami korban yang kesal. Pihak keluarga meminta agar polisi segera menangkap suami korban yang langsung kabur usai mengetahui istrinya tewas. Korban meninggalkan 2 anak yang masih kecil dan juga dari keluarga tidak mampu. Hidupnya susah juga. Harapannya gimana, Dak? Untuk segera ditangkap suami atau gimana? Itulah kita apa aja, tanya-tanya aja sama orang dulu. Kita sekarang kan utang marhum ini banyak juga. Kan kita berharap mengurus asuransi ini. Peristiwa tragis ini berawal saat korban dan suaminya terlibat cekcok masalah rumah tangga di rumah mereka. Pelaku yang kesal kemudian meninggalkan rumah bersama temannya menggunakan truk, sementara korban mengejar truk pelaku menggunakan motor. Korban dan pelaku sempat tarik-menarik hingga korban terjatuh. Pelaku kemudian meminta temannya untuk menabrak korban yang langsung tewas di lokasi. Sementara itu, Hairul Afandi, sopir truk yang disuruh menabrak korban sudah tertangkap dan kini ditahan dan diperiksa intensif di Polres Padang Pariaman. Polisi juga menyita 1 truk milik Hairul Afandi yang digunakan saat menabrak korban. Polisi menyatakan korban saat itu terpaksa mengejar truk yang ditumpangi pelaku lantaran ponsel dan dompetnya dibawa kabur. Polisi telah memeriksa 7 saksi yakni sepupu korban yang melihat langsung kejadian ini serta warga yang tinggal di sekitar lokasi. Hanya karena tidak dibelikan sepatu untuk bekerja, seorang suami di Batam tega menghabisi nyawa istrinya. Pelaku lantas menyerahkan diri pada polisi usai mendapati sang istri tidak lagi bernyawa. Ernawati tak kuasa menahan tangis mengetahui sang adik Nurvita Sari tewas dalam keadaan mengenaskan. Padahal baru sehari sebelumnya ia masih bertemu dengan korban. Kematian tragis Nurvita Sari memang mengejutkan warga Kafling Pandawa Mandiri, Batam. Pasalnya, jenazah Nurvita Sari ditemukan dalam keadaan terkelungkup dengan wajah terendam dalam baskom air. Polisi lantas mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Sementara polisi menegaskan korban tewas karena dibunuh suaminya sendiri.
Pemicu pertengkaran rumah tangga yang salah satunya karena pelaku marah tak dibelikan sepatu untuk bekerja. Informasi yang pertama kita dapat yaitu dari si tersangka sendiri menyerahkan diri tadi ke kantor, kemudian kita melakukan cek TKP dan TKP dan betul bahwa di situ ada peristiwa diduga adanya permasalahan rumah tangga, ya masalah ekonomi, cekcok rumah tangga. Saat ini pelaku Supriyadi masih diperiksa secara intensif di unit Jatan Satreskrim Polresta Barelang. Warga Kendal heboh dengan beredarnya video mesum diduga mirip ibu kepala dusun. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.